Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyu min khalqihi wa habibuhu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل اللهم افتح لنا فتوح العارفين وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah fadilatul muqarram wal muhtaramin yang sama-sama kami hormati keluarga besar dari Majelis Ta'lim Zakir, keluarga besar dari Bang Haji Ramayuli, Bapak Ibu semua jamaah Majelis Ta'lim Zakir, mudah-mudahan senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat umur panjang. Mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin baik kita ibadah, memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ya di yaumil akhir nanti diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, jamaah kita semua kita sama-sama dikumpulkan seperti ini di surganya Allah bersama Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya sholat maghrib kita, puasa tasu'a kita semua mudah-mudahan besok ya Allah berikan kenikmatan buat kita bisa puasa Asyura. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang akan kita lakukan dimudahkan. Ya, kita dikasih sehat ya buat ibadah, dikasih sehat buat nyari rezeki, dikasih sehat buat ngurus anak istri, dikasih sehat buat ngurus suami. Mudah-mudahan ya senantiasa menjadi keberkahan nilai ibadah untuk diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya tadi udah kita nikmati ya hidangan jasmaninya ya, habis nikmatin hidangan jasmani sekarang kita nikmatin hidangan rohaninya ya. Tadi jasmaninya udah ada nasi ruwet katanya, nasi ruwet ya. Subhanallah ya, siapa yang ngasih makan buat orang berpuasa itu pahalanya amin ya sama seperti pahala orang yang sedang berpuasa ya, nilainya double ya, di pahalanya double. Jadi subhanallah, mudah-mudahan ya tadi mudah-mudahan tambah semangat ngajinya ya, tambah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, karena memang puasa Tasu'a ini ya, puasa Asyura, puasa yang dulu sering dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum ada puasa Ramadan, Rasul itu sudah terbiasa puasa yang namanya 10 Muharram. Ya, tanggal 10 di bulan Muharram. Kemudian juga Rasul biasa puasa itu di tiap bulan ya, 3 hari di tiap bulan. Itu puasa yang biasa dilakukan oleh Rasul sebelum disyariatkannya puasa Ramadan ya. Setelah itu baru disyariatkan puasa Ramadan, dan puasa Ramadan memang istimewa, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tanggal 10 ini Rasul memerintahkan kita ya. Kata Rasul dalam hadis sahihnya, ahtasibu 'ala Allah ayyakaffira as-sanah qablaha, bahwasanya puasa 10 Muharram ini ya bisa menghapus dosa kita yang telah lalu.
Ya, ketika Rasul puasa di tanggal 10, kemudian orang-orang Yahudi ternyata juga berpuasa. Ya, orang-orang Yahudi ketika itu berpuasa. Ketika ditanya sama Rasul, kenapa kalian berpuasa? Mereka berpuasa karena mereka mengagungkan tanggal 10 Muharram itu. Mereka bilang di situ adalah waktu diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Ya, makanya mereka berterima kasih kepada Allah karena telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel ketika itu. Makanya mereka berpuasa. Makanya orang Yahudi hari besar mereka adalah berpuasa. Itu hari besar mereka. Tapi kalau hari besar kita adalah makan-makan. Ya, Idul Fitri, Idul Adha, boleh nggak kita puasa? Nggak boleh. Ya, harus makan. Ya, haram kita berpuasa. Karena apa? Buat bedain antara orang Yahudi dengan orang Islam. Orang Islam hari besarnya makan-makan, ya berbagi. Ya makanya ketika Rasul tahu tanggal 10 kita puasa, orang Yahudi juga puasa. Makanya kata Rasul, nanti tahun depan kita puasa tanggal 9-nya juga. Jadi bukan tanggal 10-nya doang. Jadi 10 itu Asyura. Karena dalam bahasa Arab 10 itu disebut dengan Asyrah, ya. Asyara. Kemudian 9 bahasa Arabnya apa? Tis'ah. Ya, tis'ah, makanya disebutnya hari ini adalah Tasu'ah. Nah, karena tanggal 9 Muharram dari kata tis'ah 9, Asyura dari kata asyara 10 Muharram. Kata Rasul nanti tahun depan ya bulan Muharram kita puasa enggak tanggal 10-nya doang. Tapi tanggal 9 kita puasa. Tapi ya sebelum Rasul bertemu tahun depan bulan Muharram, Rasul lebih dulu kembali ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul dipanggil di bulan Rabiul Awal, ya bulan kelahiran dan bulan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya boleh kita berpuasa di tanggal 9 karena itu termasuk dari sunnah hammiyah. Ya, jadi sunnah itu ada yang hammiyah. Hammiyah itu adalah keinginan Rasul walaupun belum pernah dilaksanakan, tapi sudah menjadi ketentuan bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada yang bilang, ngapain kita puasa Tasu'a, puasa Asyura? Ya, kan pahalanya apa tadi? Diampuni dosa kita di tahun yang lalu. Ngapain? Padahal kita udah diampunin ketika puasa Arafah kemarin yang paling dekat. Ya, puasa Arafah kan ya setahun sebelumnya dan setahun sudahnya. Maka ada plusnya kata itu. Ngapain kita puasa? Kan kita udah puasa Arafah. Ngapain kita puasa Asyura lagi? Ya pahalanya sama, katanya udah diampunin. Ya, berarti kita nggak usah puasa Asyura. Iya nggak? Logikanya masuk. Ya, logikanya masuk. Tapi yang namanya ibadah, ya kita nggak pernah tahu. Yang pertama, ibadah kita diterima ataupun tidak. Ya, kita nggak pernah tahu. Nggak ada yang bisa ngejamin. Ya, ibadah kemarin kita puasa Arafah itu adalah diterima atau enggak. Yang kedua, kalaupun diterima sempurna nggak puasa kita. Ya, mampu nggak puasa kita itu yang mendapatkan reward, ya balasan yang Rasul janjikan. Karena puasa kita sama puasanya Rasul ya jelas beda, ya. Jadi kapasitas kita hanya sebagai umat, sebagai manusia biasa. Ya, makanya banyak orang-orang yang bertanya seperti itu dan malah bilang ya seperti itu. Dia bilang nggak usah kita puasa Asyura, padahal ya ini adalah biasa, ya bisikan setan supaya kita males buat ibadah. Tapi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan yang hari ini puasa diterima, yang hari ini belum puasa mudah-mudahan besok juga bisa puasa. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang lagi halangan nggak apa-apa nggak puasa. Alhamdulillah, insyaallah kita teruskan ya kajian kita ya, hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ya. Hadis Arba'in dari Imam Nawawi. Alhamdulillah kita sudah sampai ke hadis
21 ya Bu. Ya, hadis ke-21. Ya, hadis ke-21 ya tentang istiqomah ya dan keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amrin. Wakila Abi Amrah. Sufyan ibni Abdillah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala kul amantu billah summa istaqim rawahu Muslim. Ya. Jadi hadis ini ya kita dapati di dalam kitab Sahih Imam Muslim. Ya, Imam Muslim ini adalah kitab hadis terbaik kedua ya setelah Imam Bukhari. Ya. Jadi buku yang paling sahih, buku yang paling mulia, buku yang paling benar setelah Al-Quran yaitu adalah kitab hadis Imam Bukhari. Kemudian setelah itu Imam Muslim. Kemudian diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW yang dipanggil atau disebut dengan Abi Amrin ya atau Abi Amrah. Ada yang memanggilnya Abi Amrin, ada yang memanggilnya dengan Abi Amrah. Siapa namanya? Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi ya. Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, dia berkata, qultu ya, jadi Sufyan ini berkata kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya wahai Rasul, kulli fil islami qawlan, ya katakanlah kepadaku, ajarkanlah kepadaku, ya berikanlah atau kabarkanlah kepadaku suatu kalimat, ya suatu ajaran, ya fil Islam, di dalam agama Islam, ya qawlan, tadi sebuah kalimat, ya sebuah ajaran, ya sebuah ujangan. La as'alu anhu ahadan ghairak, ya yang tidak aku tanyakan ya kepada selainmu wahai Rasul. Jadi memang khusus ya, ini adalah perkataan yang memang khusus diminta ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aku nggak akan bertanya kepada selain engkau tentang masalah ini ya, hanya kepada Rasul saya bertanya tentang ini. Qala, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Kul amantu billahi summas taqim. Ya katakanlah bahwasanya aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, summas taqim, dan aku istiqamah. Ya istiqamah dalam keimanan dan istiqamah dalam menjalankan syariat atau membuktikan yang namanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi subhanallah. Jadi ini memang wasiat ya, memang ajaran yang khusus diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ajaran ya wejangan kalimat yang memang ya tidak ditanyakan kecuali kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya hal yang paling penting dalam ajaran agama kita, dalam agama Islam ini, yaitu tentang
ya usul Islam, tentang fondasi dalam agama Islam, yaitu tentang iman dan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita di dalam surah Fussilat ayat 6, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Ya, fastaqimuhu ilaihi wastaghfiruh. Ya, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Ya, kita diperintahkan untuk istiqomah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiru, dan kita senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hal yang terpenting dalam Islam ya, baik masalah akidah maupun syariah ya. Mau akidah mau syariah, yaitu harus ada yang namanya iman dan namanya istiqamah. Karena yang namanya istiqamah ini pembuktian ya dalam menjalankan syariat. Kemudian pertanyaannya adalah, apa sih istiqamah? Apa Bu istiqamah, Bu? Ya? Berpegang teguh. Ya. Teguhnya mana teguhnya? Ya, istiqamah ya. Istiqamah tadi ya, berpegang teguh, kemudian kita senantiasa mendawamkan mudawamah. Ya, kita terus menerus ya. Dawam wathbit ala amal ta'at ya. Mudawamah terus menerus dalam apa? Dalam mengerjakan yang namanya ketaatan. Wal intihai an jami'il mukhalafat, kemudian kita menghindari ya, kita menjauhkan dari hal-hal yang bertentangan. Ya. Bahwasanya istiqamah senantiasa kita ya berpegang teguh tadi, kemudian kita senantiasa terus-menerus menjalankan ibadah-ibadah yang terbaik ya, ibadah-ibadah yang sering kita lakukan terus-menerus ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Asal katanya dari qama yuqimu ya, qama yuqimu sama dengan perintah Allah wa aqimus shalah ya, wa aqimus shalah ya, aqimus shalah, dirikanlah salat. Yang namanya berdiri dia harus tegak ya, harus lurus berdiri ya. Kalau mencong dikit berarti doyong, bukan lurus ya, bukan tegak. Sama ya, istiqamah asal katanya qama ditambah alif, kemudian ditambah sin dan ditambah qaf ya. Kalau ada fi'il ya, ada kata yang ditambah alif kemudian sin dan ta, berarti itu menyatakan bahwasanya permintaan ya. Istiqomah berarti kita minta ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa istiqomah, bisa tegak ya, kita bisa terus dalam jalan yang lurus ya. Makanya tadi ya, bacaan Al-Fatihah kita ihdinas siratal mustaqim ya. Artinya ihdinas siratal mustaqim bukan berarti jalan yang lurus, tapi jalan yang lapang ya, jalan yang lapang ya. Biasanya jalan yang lapang itu jalan yang mudah ya, jalan yang penuh dengan kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahasa Al-Qur'an adalah ihdinas siratal mustaqim. Karena beda ya antara jalan yang lurus dengan jalan yang berbelok-belok. Ya, walaupun tujuan sama, kira-kira kita pengennya jalan yang lurus apa jalan yang belok-belok? Yang lurus, bebas hambatan. Dan biasanya dia lebih cepat. Makanya kita minta ihdinas siratal mustaqim. Artinya bukan jalan yang lurus, tapi jalan yang mudah sebenarnya. Ya, jalan yang penuh dengan kemudahan, ya, kelapangan, ya, jalan yang penuh dengan kelapangan. Ya, begitu juga istiqamah. Kita minta ya kita terus lapang, kita terus berada di jalan yang lurus ya.
kita terus berada ya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan di surat Fussilat ya, surat Fussilat ayat 30 ya, Allah berjanji buat hamba-hambanya yang istiqomah ya. Tadi kan pertama qul amantu billah summas taqim, katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian aku istiqomah. Jadi apa-apa memang landasannya harus iman ya. Kenapa harus iman? Supaya bisa dibawa ya ketika kita udah nggak ada di dunia ya. Kenapa harus iman? Supaya dunia kita berkah, akhirat kita juga berkah ya. Kan kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Nanti bisa dilihat Al-Baqarah ayat 200 itu Allah menjelaskan wa minan nasi may yaqul rabbana atina wa ma atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di ayat 200 Allah jelaskan banyak manusia yang hanya minta kebaikan di dunia, tapi mereka melupakan kehidupan mereka di akhirat. Tapi ayat 201-nya Allah jelaskan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ya, tapi kata Allah banyak juga manusia ya di ayat 201 itu, manusia yang senantiasa minta kebaikan baik di dunia maupun di akhirat ya, dan kita minta dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada imannya ya, iman dulu kemudian istiqomah. Makanya di Fussilat 30 itu Allah jelaskan innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ya. Innal ladzina qalu rabbunallah ya, innal ladzina qalu rabbunallah ya, sesungguhnya kata Allah mereka yang mengatakan aku ini adalah Tuhan mereka. Artinya bukan sekedar mengucapkan Tuhan, tapi harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka mengatakan Allah Tuhan kami ya, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Summastaqamu, kemudian kami istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan? Tatanazzalu alaihimul malaika. Ya, kata Imam Tabari dalam kitab tafsirnya, kemudian Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ini ayat menjelaskan bagaimana keadaan seorang hamba yang istiqomah ya ketika dia sedang sakaratul maut, yang sedang menghadapi kematian ya. Apa yang Allah berikan pada saat itu? Tatanazzalu alaihimul malaikah ya. Orang yang istiqomah ketika sedang sakaratul maut, sedang menghadapi kematian, Allah turunkan yang namanya malaikat ya. Kalau malaikat satu apa dua apa tiga Bu? Banyak di sini. Karena kalau satu malakun ya. Isya. Kita lanjutkan setelah azan Isya, kemudian setelah sholat Isya insyaallah. Wallahu taala a'lam bishawab.